Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Praktikum Keamanan Sistem. Saya Wahyudi Hermanto dengan kode asisten WHO. Selaku asisten praktikum, ingin menjelaskan tentang modul 4, yaitu password cracking. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, mengetahui apa itu password cracking. Yang kedua, mengetahui beberapa cara melakukan password cracking. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan praktikum kali ini. Yang pertama, komputer PC. Yang kedua, operation system Linux. Selanjutnya, dasar teori. Password adalah sekumpulan kata dari karakter yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengautentikasi sebuah sistem. Pada umumnya, seluruh user memerlukan password yang ideal, yaitu password yang mudah diingat namun sulit untuk di-crack. Pada tahun 2013, Google mengeluarkan daftar-daftar kata yang umumnya digunakan oleh user untuk menjadikan password mereka, seperti nama binatang peliharaan, anggota keluarga, tempat kelahiran, tim olahraga favorit, dan tanggal kelahiran. Selanjutnya ada cracking. Apa itu cracking? Cracking adalah kegiatan atau tindakan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil data maupun informasi. Sedangkan pelaku yang melakukan cracking disebut cracker. Selanjutnya web. Web adalah security untuk wireless yang agak lama. Jenis security ini mudah untuk di-crack atau disadap oleh orang luar. Web menggunakan 64 bit dan 128 bit. Ada dua cara untuk memasukkan web key. Pertama dengan setting manual atau dapat dilakukan dengan generate menggunakan passphrase. Passphrase akan generate automatic web key jika terdapat masukan abjad. Abjad yang digunakan hanya berupa bilangan heksadesimal 0 sampai 9 dan A sampai F. Panjang key bergantung pada jenis security. Jika 64 bit, masukkan sebanyak 10 key. Dan untuk 128 bit, masukkan sebanyak 26 key. Selanjutnya ada WPA dan WPA2. WPA atau WiFi Protect Access dan WPA2 adalah dua langkah keamanan yang bisa digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel. WPA menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol, sedangkan WPA2 mampu menggunakan TKIP atau algoritme AES yang lebih maju. WPA diciptakan untuk menggantikan web dalam mengamankan jaringan nirkabel ketika diketahui bahwa kekurangan serius membuatnya sangat mudah untuk mendapatkan modul praktikum keamanan sistem 57 akses. Meski jauh lebih sulit dipecahkan, masih dimungkinkan dengan penggunaan alat yang lebih maju. Metode yang digunakan WPA adalah RC4 dan TKIP. WPA2 menggunakan metode TKIP terbaru dan algoritme AES. WPA2 membahas masalah ini dengan diperkenalkannya algoritme AES. Secara teoritis, passphrase yang dibuat dengan algoritme AES hampir tidak dapat dipecahkan. Enkripsi jaringan dengan WPA2 PSK tidak menggunakan kunci enkripsi untuk pengamanan pada router, tetapi dengan frasa sandi polos bahasa Inggris antara 8 dan 63 karakter. Penggunaan frasa sandi AES tersebut pada jaringan SSID digunakan untuk menghasilkan kunci enkripsi yang unik untuk setiap klien pada jaringan nirkabel. Akibatnya, kunci enkripsi tersebut terus berubah. Selanjutnya ada WPA3. WPA3 merupakan keamanan nirkabel versi terbaru dari WPA2. WPA3 dikeluarkan pada 25 Juni 2018. WPA3 mempunyai dua metode, yaitu WPA3 personal dan WPA3 enterprise. WPA3 juga menggunakan metode Protected Managed Frames atau PMF untuk menjaga kestabilan jaringan. WPA3 personal menggunakan Simultaneous Authentication of Equals atau SAE yang bertugas untuk membentuk secure key antar perangkat supaya memberikan perlindungan yang lebih kuat. WPA3 Enterprise memberikan 192 bit security suite memastikan kombinasi kriptografi yang konsisten pada seluruh jaringan WPA3.
Selanjutnya, crack attack. Apa itu crack attack? Sesuai dengan kutipan di atas, serangan ini biasa saja masuk ke beragam koneksi Wi-Fi yang biasa kamu gunakan, baik internet di kabel yang ada di rumah, kantor, atau mungkin di tempat umum yang biasa kamu gunakan seperti kafe, taman, atau lainnya. Bahkan lebih jauh lagi, crack dapat membuat website yang biasa kamu akses dan sudah menggunakan protokol HTTPS berganti menjadi HTTP alias kurang aman dan bisa memperoleh akun pengguna yang melakukan proses login atau mendaftarkan akun baru. Semua jenis sistem operasi dan perangkat mobile device dapat menjadi korban dari crack, walau dari Windows, macOS, iOS, Linux, atau perangkat Android. Semua pihak yang berkepentingan kabarnya saat ini sedang menyusun patch atau cara untuk menutup celah serangan tersebut, baik dari sisi penyedia sistem operasi seperti Microsoft, Apple, atau beberapa merek akses point nirkabel. Selanjutnya ada word list. Word list adalah sebuah kumpulan kata yang sering digunakan sebagai password yang disimpan dalam sebuah file bermuat .txt, .list, atau biasa dibilang dokumen biasa. Cara kerja dari sebuah word list seperti sebuah kamus. Word list ini digunakan untuk melakukan cracking password dengan menggunakan metode attack brute force website, SSA, FTP, atau WPA2. Brute force merupakan serangan yang dilakukan untuk membobol password dengan cara mencoba setiap kemungkinan password pada wordlist sampai akhirnya menemukan password yang tepat. Untuk mendapatkan wordlist, bisa dengan cara membuat wordlist sendiri atau mendownloadnya dari internet. Selanjutnya, air cracking. Air cracking adalah tools yang sering digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat keamanan pada jaringan Wi-Fi. Ecrack bekerja pada jaringan Wi-Fi yang mendukung monitoring mode dan bisa mendeteksi trafik jaringan dari 802.A11a, 802.11b, dan 802.11g. Fungsi ecracking berfokus pada keamanan Wi-Fi yang berbeda. Yang pertama, pemantauan. Packet capture dan ekspor data ke file teks untuk diproses lebih lanjut oleh aplikasi pihak ketiga. Menyerang. Serangan ulang, deauthentication, membuat akses point palsu dan melalui via injeksi paket. Yang ketiga, pengujian. Memeriksa kartu Wi-Fi dan kemampuan driver. Selanjutnya ada fitur eye cracking. Dapat dilihat, ada 8 fitur eye cracking. Banyak graphical user interface yang memanfaatkan fitur ini. Ini berfungsi terutama Linux, tetapi juga bisa berfungsi di Windows, UX, FreeBSD, OpenBSD, dan NetBSD, serta Solaris dan bahkan Ecommensation 2. Baiklah, sekian dari penjelasan modul 4. Tahap selanjutnya teman-teman akan mengerjakan jurnal praktikum. Untuk mempermudah pengerjaan praktikum, teman-teman harus membuka terlebih dahulu Kali Linux. Untuk tahap selanjutnya, saya serahkan kepada asisten masing-masing. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya pada kali ini kita akan melakukan jurnal praktikum modul 4 yaitu password cracking. Pertama-tama, kita akan membuat wordlist dengan menggunakan Crunch. Langsung saja, di sini kita akan membuka terminal Linux. Lanjut, kita akan membuat wordlist di mana kita ketik aja langsung Crunch 3 ini sebagai minimal karakter, 7 untuk maksimal karakternya, internet 123 untuk karakter yang ingin dibuat sebagai wordlist. Lanjut min o itu untuk menyimpan hasil output file yang akan dibuat, yaitu wordlist.
Lanjut root desktop for list.txt. Ini akan menyimpan file wordlist tersebut ke dalam folder desktop. Nah, ketika udah ini, langsung aja enter, dan dia akan membuat wordlist dengan ukuran 17 MB. Nah, ketika udah selesai, udah kelihatan di sini wordlistnya. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke dalam folder desktop. Untuk lihat, kita menggunakan ls. Di dalam folder itu ada isi wordlist.txt. Nah, di sini kita bisa menggunakan nano. Nano itu seperti notepad yang ada di Windows. Jadi langsung aja wordlist.txt karena kita akan melihat isi wordlist tersebut. Nah, ketika udah ini kita langsung enter aja. Nah, di sini kita bisa lihat minimal karakternya itu 3 dan maksimal karakternya itu 7. Ini adalah hasil dari wordlist yang kita buat dengan kalimat internet 123. Selanjutnya kita akan melakukan brute force password cracking file pickup dengan menggunakan aircrack-ng dengan wordlist review.txt. Pertama-tama kita di sini membuka browser dulu, terus download file pickup dan review.txt yang telah diberikan. Ketika udah di-download, file akan tersimpan di dalam folder download. Langsung kita ke folder downloadnya, cd download. Nah, kita bisa lihat di dalam folder download kita udah mendownload file pickup dan review.txt-nya. Di sini kita akan melakukan cracking password file pickup ini dengan menggunakan aircrack-ng, di mana aircrack-ng itu merupakan sebuah tools untuk melakukan cracking password. Untuk file pickup ini, file ini adalah hasil capture dari aerodump yang akan di brute force. Ketika kita udah mendownload, langsung aja kita ketikkan aircrack-ng spasi file pickup yang bakal di crack, min w itu untuk path wordlist yang digunakan untuk brute force. Kita akan memakai review.txt, maka kita langsung aja review.txt. Ketika udah ini langsung aja enter, dan dia akan melakukan brute force untuk mencari password yang ada di dalam wordlist review.txt. Nah, di sini kita sudah menemukan password dari file pickup itu, yaitu internet 123. Selanjutnya di sini kita akan melakukan cracking user dan password WordPress dengan menggunakan Metasploit. Di mana
Metasploit itu merupakan sebuah tools yang sering digunakan untuk melakukan eksploitasi terhadap kerentanan yang ada pada website ataupun software. Langsung aja kita buka web browser. Nah, di sini kita ketikkan IP target 93.188.164.182 WordPress wp strip login.php. Nah, di sini kita akan melakukan brute force terhadap login WordPress ini, di mana username-nya itu kita bakal menggunakan username sekuler untuk melakukan brute force terhadap password yang bakal kita gunakan untuk masuk ke dalam login WordPress ini. Langsung saja kita tutup, kembali ke terminal. Langsung kita masuk ke Metasploit-nya dengan cara ketikkan msf console. Ketika udah ketik msf console, enter aja, tunggu beberapa saat. Oke, ketika udah begini, berarti udah masuk. Lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu modul yang ada dalam Metasploit. Langsung aja kita ketikkan use auxiliary scanner http WordPress xmlrpc strip login. Ini adalah salah satu modul yang ada dalam Metasploit, dan ini merupakan VLAN atau kerentanan terhadap web WordPress tadi. Ketika udah, enter aja. Kita ketikkan show actions. Di sini kita akan memasukkan nama serangan. Masukin aja set actions brute force. Udah. Selanjutnya kita tampilkan optionnya dengan cara ketikkan show options. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi apa saja yang diperlukan untuk melakukan eksploitasi tersebut. Langsung saja kita ketikkan set pass file Di sini kita menggunakan wordlist dengan proque.txt, yang dimana dia tersimpan di root folder download proque.txt. Ketika udah, kita enter. Lanjut, kita akan setting target rhost-nya. Rhost ini adalah target IP target, yang dimana IP-nya itu 93.188.164.182. Masuk ke terminal. Ketika udah, IP targetnya udah dimasukkan, enter aja. Masuk setting username
username target yang akan diserang. Tadi yang bakal kita serang itu username Sekulep. Ketika udah, enter aja. Setelah itu kita setting set target URL di mana kita akan menyerang WordPress. URL-nya ini WordPress. Ketikkan aja WordPress. Ketika udah, enter. Lanjut, kita cek kembali options yang diperlukan. Tadi password file atau wordlist yang bakal kita gunakan rockview.txt udah masuk. Airhost yaitu IP target. Target URL-nya itu WordPress. Dan username-nya itu Sekulep. Ketika udah diisi, langsung saja kita melakukan eksploitasi dengan cara ketikkan exploit untuk melakukan brute force terhadap web WordPress tadi. Ketika udah, langsung enter. Nah, di sini dia akan mencoba melakukan login pada WordPress tersebut dengan kemungkinan password yang ada di dalam rockview.txt. Kita tunggu saja sampai dia mendapatkan password dari username Sekulep. Nah, ketika dia udah kayak gini, berarti dia telah menemukan salah satu login password yang berhasil, yang dimana username itu Sekulep dan passwordnya itu Bablas. Kita langsung aja coba kembali ke webnya. Kita menggunakan password yang tadi. Passwordnya Bablas. Udah, kita lakukan login seperti biasa. Nah, ketika udah kayak gini berarti kita telah berhasil melakukan brute force terhadap web WordPress pada menu login ini. Nah, boleh dicek apa aja yang ada di dalam halaman WordPress ini. Ketika udah, keluar lagi aja. Oke, balik ke terminal. Ya, berarti telah berhasil. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih.